Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalal bai'a wa harama riba. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Pinjol atau pinjaman online itu mudah di awal, akan tetapi berat di akhir. Di zaman sekarang hanya dengan beberapa sentuhan di telepon genggam, seseorang bisa mendapatkan pinjaman uang dalam beberapa menit. Kemudahan inilah akhirnya banyak orang yang tergiur untuk melakukan pinjol atau pinjaman online. Namun di balik kemudahan pinjol, seringkali tersembunyi bahaya yang sangat besar, terutama jika pinjol tersebut mengandung bunga, denda atau tambahan pembayaran, dan ini jelas termasuk riba. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pertanyaannya, kenapa pinjol itu sangat berbahaya? Setidaknya kami akan menyebutkan 5 bahaya dari pinjol. Bahaya pinjol yang pertama, bahwasanya pinjol itu termasuk riba. Mayoritas pinjaman online konvensional itu menetapkan adanya bunga yang harus dibayar lebih daripada pokok utang. Nah, tambahan inilah yang termasuk riba. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukila wa katibah wa syahidai. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan 2 orang saksinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa riba bukanlah dosa kecil, akan tetapi riba termasuk dosa besar yang sangat keras ancamannya. Bahaya pinjol yang kedua, pinjol itu menjerat dengan utang. Banyak orang yang awalnya pinjam sedikit, tetapi karena bunga dan dendanya terus bertambah, akhirnya hutangnya semakin besar. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya terpaksa mencari pinjaman ke tempat lain untuk menutup utang sebelumnya. Akhirnya dia terjatuh dalam lingkaran utang yang semakin sulit untuk dihentikan. Bahaya pinjol yang ketiga, pinjol itu dapat menghilangkan keberkahan harta. Harta yang diperoleh atau digunakan untuk transaksi yang diharamkan itu akan menghilangkan keberkahan. Boleh jadi jumlahnya bertambah, akan tetapi ketenangan hidup justru berkurang. Bahaya pinjol yang keempat, pinjol merusak kehidupan keluarga. Banyak rumah tangga yang terlibat pertengkaran, percekcokan, tekanan ekonomi, bahkan perceraian, karena utang semakin bertambah akibat pinjaman online. Bahaya pinjol yang kelima, pinjol dapat menimbulkan stres dan juga gangguan psikologis. Tekanan dari penagihan utang, rasa malu, beban utang yang semakin bertambah membuat seseorang hidup dalam tekanan, kecemasan, sulit tidur, bahkan mengalami depresi. Bagaimana jika seseorang terlanjur memiliki pinjol? Jika seseorang terlanjur memiliki pinjol, maka yang pertama hendaknya dia segera bertaubat, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi lagi transaksi riba. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk melunasi kewajiban utangnya sesuai dengan kemampuannya, tanpa menambah lagi pinjaman yang baru. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Lalu yang kelima, mengatur keuangan dengan lebih bijak dan hidup sesuai dengan kemampuan. Islam mengajarkan qanaah. Artinya seorang muslim diajarkan untuk hidup sederhana, bersabar, dan tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan rezeki yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara faidah yang bisa kita ambil, yang pertama, janganlah kita mudah tertipu dengan kemudahan yang ditawarkan dalam pinjol.
Faedah yang kedua, pinjol itu tampak mudah di awal, akan tetapi belum tentu membawa keberkahan di akhir.